Hai hai hai, halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Oke, sehat-sehat semua ya anak-anak ibu di rumah. Nah anak-anak, hari ini seperti biasa kita berjumpa lagi di pembelajaran yang berikutnya ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu di pembelajaran yang ketiga, tema 9, subtema 2 ya. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Jadi di sini Ibu selalu siapkan doa ya. Nah, ini ada teks doa Bapa kami ya. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, mari kita siapkan diri untuk berdoa. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu untuk nikmat yang masih boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Ya Bapa, sekarang kami akan memulai pembelajaran kami bersama Ibu Guru. Sudi kiranya Engkau memberkati pembelajaran kami dari awal hingga akhir. Semoga materi yang Ibu Guru sampaikan hari ini bisa kami terima dengan baik, bisa kami mengerti dengan baik, dan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, hanya ini doa yang kami sampaikan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa. Sekarang Ibu mau kalian buka buku kalian ya. Itu halaman 90 ya. Kalian buka bukunya halaman 90 ya. Nah, di situ ada cerita Dani dan Dayu. Nah, yang pertama kita akan membaca cerita Dani dan Lani dan Dayu ya. Nah, di sini Ibu sudah siapkan teksnya ya. Nah, kalian juga bisa membaca di buku kalian halaman 90 ya. Nah, di sini kita akan membaca bersama-sama ya. Nah, Dayu dan Lani duduk santai sambil berbincang di taman sekolah. Mereka berbincang tentang iklan favorit. Ketika Lani menanyakan iklan favorit Dayu, sontak menjawab, "Iklan makanan," kata Dayu kepada Lani. "Aku senang lagunya, isi lagunya bagus," lanjut Dayu. Lani pun bertanya, "Kamu mengetahui isi lagunya?" Jawab Lani. "Isinya tentang makanan sehat dan bergizi. Rasanya bisa nyaman di lidah seluruh orang Indonesia," jawab Dayu. "Wah, kamu hebat Dayu, bisa hafal isi lagu iklan favoritmu," puji Lani kepada Dayu. Nah, itulah cerita singkat tentang iklan favorit Dayu tadi. Nah, kamu tentu juga bisa menyaksikan iklan melalui media televisi. Di sini ya anak-anak, televisi itu merupakan media iklan elektronik yang paling efektif ya. Nah, kemudian melalui televisi itu tadi ya, kita bisa berkreativitas ya. Kita bisa menyampaikan atau melakukan penyampaian, para pembuat iklan akan lebih maksimal tadi. Nah, di sini penuangan kreativitasnya pun bisa dalam berbagai bentuk ya. Kreasinya dapat berupa animasi 2 dimensi ataupun 3 dimensi ya. Nah, bisa dilakukan dengan testimoni dan lagu produk itu diiklankan. Nah, di sini kreativitas penyampaiannya ya, penyampaian iklan itu tadi sangat menentukan menarik tidaknya sebuah iklan. Nah, jadi anak-anak untuk menampilkan sebuah iklan ya di dalam sebuah televisi itu tidak mudah ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan animasi itu berupa animasi 2 dimensi, kemudian juga bisa menggunakan 3 dimensi ya. Kemudian di sini kita juga bisa menggunakan lagu untuk produk yang ingin kita iklankan. Nah, tetapi dengan syarat ya, lagu yang kita gunakan itu tadi harus mendukung produk yang akan kita iklankan ya, agar keduanya itu seimbang atau selaras ya. Nah, kemudian di sini ya ada contoh iklan ya. Di sini ada contoh iklan tentang minuman yang nyatanya menyegarkan ya, minuman segar. Nah, di sini
ada sebuah iklan tentang minuman segar. Segar nyatanya memang menyegarkan. Kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat dan jelas ya. Nah, di sini bahasa iklan pada iklan minuman di atas tadi juga menarik bagi khalayak yang melihatnya untuk ikut menikmati kesegarannya. Nah, orang yang melihat iklan itu atau iklan minuman ini tadi akan tersugesti ya dengan kesegarannya dan segera ingin menikmatinya. Tersugesti itu maksudnya mereka akan terpengaruh ya. Mereka akan misalnya penasaran ya. Penasaran ingin merasakan bagaimana sih rasanya minuman ini. Ya, nah nanti ketika mereka sudah tersugesti atau terpengaruh dengan iklan ini tadi, maka mereka akan pergi membeli minuman tersebut untuk merasakan bagaimana sih kesegaran dari minuman ini tadi ya. Nah, sekarang kita lanjut masih di halaman yang sama ya. Kemudian ini contoh iklan yang kedua yaitu tentang iklan mie instan ya. Nah, di sini contoh iklan selanjutnya adalah iklan mie instan. Nah, kamu tentu pernah melihat iklan mie instan di TV ya, anak-anak pasti pernah ya. Nah, di sini iklan yang kamu lihat itu terkadang ada lagunya. Nah, bisa jadi yang melihat iklan tersebut ikut bernyanyi jika lagunya menarik dan musiknya itu energik ya. Nah, halayak pun tersugesti kembali ya, ingin menikmati sensasi rasa mie instan yang diiklankan. Nah, jadi anak-anak pasti pernah ya melihat iklan mie instan di TV-TV. Kalau kalian misalnya sedang menonton, kemudian lalu ada iklan ya. Nah, iklannya tentu saja tentang mie instan. Biasanya iklan tentang mie instan ini dia disertai dengan lagu-lagu ya. Nah, kalau anak-anak menikmati, anak-anak meresapi iklan tersebut, maka anak-anak mungkin dengan tidak sadar kalian juga ikut bernyanyi tentang iklan mie instan ini tadi ya. Jadi di sini halayak juga tersugesti ya atau terpengaruh dengan iklan yang telah ditampilkan lewat televisi ini tadi. Nah, bahasa iklan di sini ya, iklan produk yang telah ditampilkan tadi tentunya sangat menarik dan akan mampu menggugah selera makan orang banyak. Nah, setelah tergugah tadi, halayak akan memuaskan rasa laparnya jika menikmati mie instan ini tadi ya. Nah, di sini pengulangan kata hingga berkali-kali pada lagu dalam iklan sering terjadi. Pengulangan kata pada lagu menunjukkan adanya pilihan kata yang digunakan untuk menunjukkan sasaran iklan. Nah, selain itu, pengulangan kata pada lagu dalam iklan juga menonjolkan informasi yang dipentingkan. Jadi anak-anak di sini sering kali terjadi ya tanpa kita sadari ya bahwa di dalam iklan mie instan atau iklan apapun itu sering sekali terjadi pengulangan kata-kata yang diucapkan secara berkali-kali di dalam iklan tersebut ya. Nah, itu digunakan untuk menunjukkan bahwa sasaran pada iklan tersebut itu kena atau pas kepada kita sebagai orang yang menonton iklan yang ditayangkan tadi ya. Nah, selain itu pengulangan kata pada lagu dalam iklan tersebut juga dia menonjolkan informasi penting di dalam suatu iklan yang sudah ditayangkan tadi ya. Jadi itu adalah gunanya sebuah kata-kata dalam iklan itu dilakukan pengulangan berkali-kali ya agar halayak atau kita sendiri itu terpengaruh oleh iklan yang ditayangkan mereka tadi sehingga kita merasa penasaran untuk mencoba produk yang mereka iklankan tadi ya.